Apa saja sih penyesalan orang dalam hidup mereka? Bronnie Ware dalam bukunya The Top 5 Regrets of the Dying membagikan pengalamannya saat bekerja bersama mereka yang sudah mendekati kematian. Bronnie menemukan 5 jawaban umum yang biasa diberikan ketika ditanyakan apa yang mereka sesali dalam hidup mereka atau apakah ada sesuatu yang ingin dilakukan secara berbeda dalam hidup mereka. Jawaban ini jika kita aplikasikan sebagai pembelajaran tentunya akan membantu memahami diri lebih lagi sehingga kita sanggup membuat keputusan yang tepat dan tidak mengalami penyesalan di ujung hidup kita nanti. Penyesalan-penyesalan ini secara nyata dapat kita arahkan secara positif selama kita ada waktu. Apa sajakah itu? Welcome to Creator's Mind. Yang pertama, seandainya saya jujur dengan diri sendiri. Saya harap saya memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan yang jujur dengan diri sendiri, bukan yang orang lain harapkan. Seringkali kita menghidupi impian orang lain dan bukan yang kita sukai. Kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain hingga mengorbankan diri sendiri. Oleh karena itu, mulai saat ini, jangan hidup untuk ekspektasi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Jujurlah terhadap diri kita. Hidup terlalu singkat untuk mengenakan topeng yang orang lain atau masyarakat ingin kita kenakan. Yang kedua, seandainya saya tidak bekerja terlalu keras. Kita sibuk bekerja untuk keluarga, tapi kita malah melewatkan masa muda anak-anak atau melewatkan waktu bersama pasangan. Kita seringkali menghabiskan hidup dengan terus berlari di treadmill pekerjaan sehingga kita melupakan kehidupan pribadi kita. Ketahuilah apa saja yang penting dalam hidup dan jangan memperumit itu. Boleh saja bekerja untuk kehidupan yang makmur atau gaya hidup yang lebih baik, tapi jangan sampai melupakan keluarga kita. Jangan sampai melupakan mereka yang kita kasihi, karena itu akan membuat kita menjadi tidak bahagia. Aturlah waktu kita secara bijaksana. Yang ketiga, seandainya saya mengekspresikan perasaan. Banyak orang menekan atau menyembunyikan perasaan mereka. Biasanya hal ini dilakukan karena kita tidak mau konflik atau tidak mau melukai orang lain. Kita mengikuti apa yang orang lain mau. Sebagai hasilnya, kita hanya hidup biasa-biasa saja dan tidak pernah mencapai potensi maksimal. Banyak juga yang membiarkan sakit hati dan kepahitan bertumbuh dalam pikiran mereka. Dengan terus membawa kesakitan ini, kita tidak mampu memaafkan dan terus hidup di masa lalu. Kita harus mengerti bahwa kita tidak dapat mengendalikan semuanya. Kita tidak dapat mengendalikan respon orang lain, tapi kita dapat mengendalikan respon diri kita dan dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri. Bronnie mengatakan bahwa walaupun orang lain mungkin akan bereaksi ketika kita mulai berbicara dengan jujur, pada akhirnya hubungan kita akan naik ke tingkat yang baru dan yang lebih sehat. Jika tidak, setidaknya itu melepaskan kita dari hubungan yang tidak sehat. Bagaimanapun pilihannya, kita tetap menang. Ketahuilah bahwa semua perasaan itu valid, namun butuh diekspresikan dengan cara yang aman pada sekitar kita. Beritahu mereka apa yang perlu mereka ketahui, biarkan mereka tahu. Yang keempat, seandainya saya stay in touch dengan teman. Mungkin ada yang menyadari bahwa semakin bertambahnya umur, semakin kecil lingkaran pertemanan kita. Semakin sulit juga bagi kita untuk mendapatkan seorang sahabat. Pada akhirnya, jika dari sekarang kita tidak berinvestasi dalam hubungan pertemanan, kita tidak akan memiliki teman saat tua nanti. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang lain di luar keluarga kita. Jangan menjadi terlalu sibuk dengan keluarga sampai melupakan waktu berkumpul dengan teman-teman. Mereka yang punya hubungan yang lebih dalam, hidup lebih lama. Tetap jalin hubungan dengan orang-orang yang kita peduli. Ajak mereka makan bareng atau ngopi setidaknya seminggu sekali. Jalan-jalanlah bersama mereka. Yang terakhir, yang kelima, seandainya saya mengizinkan diri saya untuk menjadi lebih bahagia. Banyak orang hidup untuk menyenangkan orang lain. Mereka berusaha membahagiakan orang tua, keluarga, teman-teman, klien, atau siapapun itu. Mereka membiarkan orang lain memberitahu apa yang akan membuat mereka bahagia. Padahal belum tentu hal itu akan membawakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kita tidak perlu orang lain untuk memberitahu kita bagaimana menjadi bahagia. Kenali diri sendiri dan apa yang membahagiakan kita. Pikirkan akan menjadi orang seperti apa kita nanti. Apakah itu yang akan membuat kita bahagia?
Apakah orang di sekitar menghalangi kita untuk menjadi lebih berbahagia? Kita juga bisa membuat list apa saja yang menjadikan kita lebih bersemangat dan membawakan kebahagiaan. Hidup ini terlalu singkat. Jangan biarkan penyesalan-penyesalan ini datang di ujung usia kita. Jadilah diri sendiri, jangan bekerja terlalu keras, ekspresikan perasaan, tetap terhubung dengan teman-teman, dan izinkan diri kita untuk menjadi lebih berbahagia. Dengan begitu, kita akan menjalani hidup ini dengan lebih positif, kreatif, dan produktif. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bagikan ini ke yang lain jika kalian merasa video ini akan membantu mereka. Selamat mencoba!